Latar belakang perekrutan kuli perempuan. Perekrutan kuli perempuan dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor pertama, pihak perkebunan membutuhkan tenaga kerja untuk pekerjaan yang membutuhkan kelembutan dan ketelatenan untuk mengolah tembakau pasca panen. Kedua, untuk menarik perhatian laki-laki agar mau bekerja di perkebunan. Ketiga, upah kuli perempuan sangatlah murah dan lebih rendah daripada kuli laki-laki. Keempat, untuk menjadikan sebagai pelacur atau gudik di dalam perkebunan. Daerah asal kuli perempuan. Kuli perempuan yang pertama kali berada di perkebunan merupakan kuli perempuan yang berasal dari Cina. Kuli perempuan Cina yang berada di dalam perkebunan adalah istri-istri pekerja Cina dan perempuan Cina yang masih muda dan belum berkeluarga. Pekerja Cina yang bekerja sebagai buruh perkebunan di Sumatera Timur berasal dari beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok Kwangtung, kelompok Hailas, kelompok Hokkien, kelompok Hokka Taukes, kelompok Hokles, dan kelompok Hok. Seiring berkembangnya waktu, kuli perempuan Cina tidak dapat dipekerjakan lagi di perkebunan. Hal tersebut disebabkan masalah perizinan dengan pemerintah Cina yang mengalami kesulitan. Krisis yang terjadi di sekitar tahun 1880-an akhir yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian, biaya pengangkutan kuli Cina yang mahal, dan banyaknya kuli yang terkena penyakit akibat kuli perempuan Cina. Beberapa hal tersebut menjadi faktor penyebab pergantian kuli perempuan Cina dengan kuli perempuan Jawa. Perempuan-perempuan Jawa yang menjadi kuli perkebunan tembakau Deli, Sumatera Timur merupakan perempuan yang tinggal di wilayah pedesaan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan orang-orang yang tinggal di pedesaan mudah dipengaruhi serta semakin sempitnya lahan pertanian di desa. Kuli-kuli perempuan tersebut dibawa dari daerah asal mereka dengan menggunakan sebuah kapal. Kebijakan sistem perkebunan. Kebijakan atau peraturan dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu Koili Ordonnance 1880. Kemudian diperbarui lagi pada tahun 1911 dan 1915. Kebijakan ini sebenarnya lebih berisi tentang peraturan yang ditujukan terhadap kuli, bukan pengusaha atau pemilik perkebunan. Koili Ordonnance 1880 atau disebut dengan Stadblad van Nederlands Indië nomor 133 tahun 1880 dikeluarkan pada bulan Juli 1880 di Bogor. Proses perekrutan kuli perempuan. Perekrutan terhadap kuli perempuan dilakukan secara selektif dengan syarat-syarat, yaitu perempuan yang masih muda, fisik yang baik, sehat dan cantik. Selain itu, perekrutan kuli perempuan hanya 40 orang dalam 1 tahun. Kuli perempuan yang direkrut tersebut biasanya terdapat beberapa orang yang sudah berumah tangga. Jumlah perekrutan kuli perempuan setiap tahun tidak boleh lebih banyak dari kuli laki-laki. 5. Bidang pekerjaan kuli perempuan. Bidang pekerjaan kuli perempuan di perkebunan dibagi menjadi kuli perkebunan dan pekerjaan sampingan. Kuli perempuan yang menjadi kuli perkebunan dipekerjakan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan perawatan tanaman tembakau. Kuli-kuli perempuan melakukan pekerjaan menyortir atau memilah, mencari hama dan penyakit seperti ulat, menggaruk tanah, mengikat, menggantung daun tembakau, mengikat daun tembakau, menyiangi persemaian di ladang, serta menyapu jalanan. Bidang pekerjaan tersebut hampir seluruhnya dikerjakan oleh kuli perempuan dari Jawa. Dalam melakukan pekerjaannya tersebut, kuli perempuan di bawah pengawasan seorang mandor. Pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh kuli perempuan yaitu pelacuran dan pergundikan. Pelacuran yang dilakukan oleh kuli perempuan memang dimanfaatkan oleh pihak perkebunan sebagai alat untuk mengikat para kuli laki-laki agar tetap bekerja di perkebunan. Para pihak perkebunan sengaja memberikan upah yang rendah kepada para kuli perempuan agar mau menjadi pelacur. Upah yang rendah dan tingkat kebutuhan yang tinggi menjadi salah satu faktor para kuli perempuan mau menjadi profesi sebagai pelacur.
Dalam profesi pelacuran tersebut, terdapat perbedaan antara kuli perempuan Cina dan kuli perempuan Jawa. Kuli perempuan Cina menjalani profesinya sebagai pelacur di kalangan tandil dan asisten perkebunan. Alasannya, kuli perempuan Cina dianggap lebih cantik dan lebih menarik dibandingkan kuli perempuan Jawa. Sedangkan sebagian besar kuli perempuan Jawa menjalani profesinya sebagai pelacur di kalangan sesama kuli, baik kuli laki-laki Jawa maupun kuli laki-laki Cina. Sedangkan kuli perempuan yang menjadi gundi mempunyai tugas untuk mengurus kebutuhan rumah tangga para asisten perkebunan serta memenuhi kebutuhan biologis sang asisten perkebunan. Para gundi tersebut akan tinggal di rumah tuannya dengan segala fasilitas yang lebih baik daripada fasilitas sebagai kuli. Kehidupan sebagai gundi yang lebih baik menjadikan para kuli perempuan saling berposisi tersebut. Tidak hanya mendapatkan fasilitas yang lebih baik, menjadi seorang gundik juga mempunyai risiko yang sangat besar. Para gundik-gundik tidak diperkenankan untuk hamil. Apabila seorang gundik kedapatan sedang hamil, maka calon bayi yang dikandung tersebut tidak akan mendapat pengakuan dari ayahnya. Hal tersebut membawa dampak psikologis tersendiri bagi sang gundik. Hal tersebut pernah dijelaskan pada sebuah novel, di mana sang gundik melakukan bunuh diri karena ia telah hamil anak dari tuannya. 6. Sistem kerja dan upah kuli. Kuli perempuan mempunyai struktur hierarki di dalam perkebunan. Pada tingkatan yang pertama ditempati oleh perempuan yang berasal dari Eropa. Pada tingkatan kedua merupakan kuli laki-laki Cina. Pada tingkatan yang ketiga ditempati oleh kuli perempuan Cina. Pada tingkatan yang keempat ditempati oleh kuli laki-laki Jawa. Pada tingkatan yang paling bawah ditempati oleh kuli perempuan Jawa. Pemberian upah bagi pekerja di Asia Tenggara dibagi menjadi 4 faktor. Faktor pertama, pemberian upah berdasarkan jenis pekerjaan atau keterampilan, di mana pekerjaan yang berada di dalam pabrik diberikan upah yang lebih tinggi daripada pekerja lapangan atau perkebunan. Faktor kedua, pemberian upah berdasarkan gender, di mana pekerja perempuan diberi upah yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Faktor ketiga, pemberian upah berdasarkan usia, di mana pekerja yang usianya lebih muda diberi upah yang lebih rendah daripada pekerja yang usianya lebih dewasa. Faktor keempat, pemberian upah berdasarkan ras atau etnis, di mana etnis Cina diberi upah yang lebih tinggi daripada etnis Jawa. 7. Sistem permukiman. Tempat tinggal atau pemukiman para kuli di perkebunan disebut dengan barak. Bahkan sebenarnya barak merupakan tempat pengolahan tembakau pasca panen yang sekaligus dijadikan sebagai pemukiman ratusan para kuli tanpa sekat. Pemukiman para kuli Jawa dan kuli Cina dipisah karena mereka seringkali beradu mulut atau berkelahi. Untuk barak kuli perempuan Jawa dan Cina memang dipisah tetapi masih bersebelahan. Selain itu, dalam sistem pemukiman juga ada hierarki bagi kuli perempuan. Pemukiman antara kuli perempuan dan kuli laki-laki juga dipisah dengan jarak yang lumayan jauh. Namun, kuli perempuan yang baru datang dan tempat pemukiman khusus perempuan sudah penuh, maka kuli perempuan tersebut akan ditempatkan satu barak dengan kuli laki-laki yang sudah menjadi senior. Selain itu, kebersihan di dalam pemukiman kuli, baik kuli perempuan maupun kuli laki-laki tidak diperhatikan. Kuli perkebunan juga tidak mendapat kamar mandi yang layak, sehingga mereka juga menggunakan barak tersebut sebagai kamar mandi. Sehingga kotoran dan tempat tidur menjadi satu di dalam barak tersebut. Akibat kebersihan barak kuli yang tidak diperhatikan, banyak kuli yang terserang penyakit. Kesimpulan dari kehidupan kuli perempuan di perkebunan tembakau Deli, Sumatera Timur tahun 1870 sampai 1930 adalah ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender yang dialami oleh kuli perempuan meliputi marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan. Ketiga hal tersebut dilakukan oleh pihak perkebunan maupun sesama kuli terhadap kuli perempuan selama bekerja di perkebunan. Dengan diadakannya perekrutan kuli perempuan, pihak perkebunan tidak
memperhatikan dan tidak peduli terhadap kehidupan kuli perempuan. Kebutuhan hidup kuli perempuan seringkali diabaikan begitu saja. Janji memberikan kehidupan dan tempat tinggal layak bagi kuli perempuan juga tidak ditepati oleh pihak perkebunan. Selain itu, pihak perkebunan juga memberikan upah kepada kuli perempuan lebih rendah daripada upah kuli laki-laki. Upah yang diterima oleh kuli perempuan hanya setengah dari upah kuli laki-laki. Bahkan jika tidak ada pekerjaan, maka kuli perempuan tidak akan mendapatkan upah. Mirisnya, kuli perempuan juga mengalami kekerasan selama bekerja di perkebunan. Kekerasan yang dialami oleh kuli perempuan bukan hanya sekedar hukuman yang diberikan ketika melakukan kesalahan saat sedang bekerja, namun juga seringkali mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan. Selain itu, kuli perempuan juga dipaksa untuk melakukan pekerjaan sampingan, sehingga kuli perempuan mempunyai beban ganda, yaitu bekerja sebagai kuli dan menjalankan pekerjaan sampingan.